Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman. Nikmat iman ini perlu disyukuri karena banyak orang yang nggak paham dengan nikmat iman. Kemudian ada orang di luar sana yang ngomong jelek tentang Islam terus bingung gitu kan. Ngapunten niki Pak Haji MC niki pinten menit nih? Tajam. Jadi video yang viral belum lama ada seorang pendeta yang gembrot gitu kan. Kula lemu mboten gembrot. Niku ngomong terus penak dadi wong Kristen sedekahe 10%, makane nang gereja seminggu pisan. Dadi wong Islam rekoso 0,5%. Zakate 2,5%. Salate jendak-jendik sedina ping 5, paling ngongel nek terakhir lah ya ngongel wong gak gembrot gitu. Nah, terus sebagian orang yang imannya goyang, gamang, bimbang, akhirnya gawe rumus. Oh iya, wong Kristen nek ning gereja klambine apik-apik, mobilnya halus-halus, wong Islam nek ning masjid sendale jepit, jebat gitu kan. Hilang sisan. Nyari yang bagus tinggalkan yang jelek. Akhirnya terus dia milih jadi Kristen. Rumangsane bar dadi Kristen dikai duit ternyata ya tetap kere gitu kan. Banyak kayak gitu. Kayak kemarin ada ibu-ibu niku tanya sama saya tentang keluarga macam-macam gitu. Terus terakhirnya saya tanya, loh jenengan aku sudah sendiri, sudah 13 tahun. Lah kenapa? Ya cerai, suami saya balik lagi ke Kristen. Oh, lah jenengan boten melu, enggak lah. Walaupun saya nggak punya duit gitu kan. Maka panjenengan yang mau melanjutkan perjuangannya. Ternyata dia memilih untuk kembali ke agamanya. Nah, pertanyaannya, sakjane itu iman itu apa sinkron dengan materi itu? Apa terus nek wong beriman terus kudu sugih? Apa kalau orang beriman itu kudu duwe pangkat jabatan? Apa wong beriman itu kudu uripe kepenak gitu kan? Maka kalau memang para ulama itu mengatakan, para ustadz menjelaskan, kalau memang benar iman itu harus sinkron dengan kekayaan, harusnya wong sing paling beriman itu sinten? Korun. Faktanya korun dengan kekayaannya yang digambarkan di dalam Quran, kuncinya, gudang hartanya aja nggak bisa dipegang orang satu. Ada ulama yang menjelaskan karena saking gedene kuncine, ada yang menjelaskan karena saking oke ombioane, maka nggak ada yang kuat ngangkat orang satu, kudu diangkat wong oke, itu pun tenggelam di dalam perut bumi. Jadi kalau panjenengan duduk-duduk tengah jenging griya misalnya enten lemah nemu lempengan emas, batangan emas, niku masih disebut sebagai harta karun. Coba sampai Solo sebutannya harta karun. Padahal itu ten mriko ten Jazirah Arab mriko. Dan zakatnya itu ada zakatnya harta karun. Jadi jenengan nek nemu harta karun kudu zakat pinten persen ayo. Mungkin nek bener kayak hadiah kula. Nek kula kayak hadiah jenengan kualik no. Nah, 20%. Jadi nek zakat seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi 2,5%, itu keliru. Mergone dhek pekok gitu loh, enggak belajar. Kalau dia belajar benar, dia akan tahu kalau zakat kita itu ada yang 20%. Zakat apa? Harta korun. Oke, jadi jenengan mungkin duduk-duduk, mungkin nemu emas batangan 20% langsung dipotong dulu del, disedekahke. Sisone halal buat jenengan. Ora usah dilaporke, nek dilaporke dijaluk kabeh. Nah, niku nek zakat napa? Harta karun. Nek zakat pertanian pinten? Ayo. 10% kalau air hujan. Kalau enggak pakai air hujan 5%. Kalau campur antara hujan dan buatan hujan, lu kok dicampur? 7,5 gede. 7,5 campur ke jadi gado-gado. Berarti ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 7,5. Kula ngalah nek kula anu kok ndak kualat. Ketinggalan iki sesepuh ini. Iki ta, tak paling sepuh. Berapa? Bu guru. Oh, guru napa? Umroh. Tiap hari umroh. Oh, guru man dua.
Man satu mriki ngajeng mriki. Wonoloyo. Oh, nek ibu kula man ngajeng mriki. Nggih, Man 2. TGA tahun 75 napa 76 ya. Nggih. Ibu kula nggih. Lah, terus bingung nek guru ngene. Ngomong ngajari guru iki ribet. Lah lanjut nggih Bu Guru. Ya, terus nek misal bener iman itu harus sinkron dengan jabatan. Wong iman ya kudu dadi presiden, kudu dadi niki niku, kudu bintangnya patah gitu kan. Mosok wong iman bintangnya 7 wae gitu kan. Umet gitu. Nah, maka kalau memang itu yang harus seperti itu, maka orang paling beriman harusnya Fir'aun. Faktanya Fir'aun tadi tenggelam di bumi, dia tenggelam di laut. Kalau orang beriman itu harus memegang pasukan yang banyak, harus jadi panglima TNI, harus jadi orang yang mengurusi alutsista satu negara, maka harusnya orang yang paling beriman yo Haman. Haman itu panglimane Fir'aun. Tapi ternyata orang yang menjadi panglimanya Fir'aun, memegang kekuasaan tentaranya Fir'aun, yo nyemplung laut kali Fir'aun. Mboten enten gunane. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang menjaga sholat. Jadi nek syarat haji itu kan harus istitoah gitu. Nah, berhaji niku harus istiqomah. Nah, niku ampun luput. Makanya indikasi sebuah amal niku diterima apa enggak? Al hajjul mabrur raisa lahu jaza ilal jannah. Wong haji mabrur kuwi ra enek balesan sing paling pas kejaba surga. Maka maksud haji mabrur dijelaskan oleh para ulama yaitu al amalus sholih ba'dal amalus sholih. Jadi ketika panjenengan sudah nyuwun sewu menjadi haji dan hajah dan jenengan merasa mabrur, maka jangan merasa tok. Kita harus cek mabrur bener apa enggak. Kemabruran kita diketahui setelah kita pulang haji. Pulang haji kalau kita nyuwun sewu sadurunge haji korupsi, duit korupsi nggo mangkat haji bar haji korupsi meneh niku nggih berarti mboten mabrur. Senajan jenengan pun mabrur mriko. Nggih. Artinya kemabruran itu adalah kesolihan setelah beribadah, istiqomah setelah ibadah. Makanya Allah mengingatkan Kul Rabbi Allah summastaqim. Ngomong Gustiku Allah bar kuwi istiqomah. Istiqomah niki sing angel. Napa melih krungu omongane pendeta gembrot niku wau, tambah ruwet meneh nek boten duwe ilmune. Makanya kalau saya boleh menjelaskan sedikit, jadi tadi udah ilmu nuklir disebut, ilmu ekonomi disebut. Nah, sekarang saya jelaskan ilmu perbandingan agama. Ini kalau ada Alkitab dengan bayangke ini muga-muga bubune sanes bubur perbandingan agama dadi ra mudeng gitu. Alah mabur. Ganti gelas men. Ben ra mabur. Ngapunten Bu, panjenengan guru napa? Guru napa? Oh piye lali kok anak-anak. Oh ya bener tadi kaya aku berarti. Kok mudeng ya iki nggo. Oh nggih. Ya nggih. PKK. Oh nggih terus. Nek niki perbandingan agama? Oh sedikit, mudah-mudahan ra mudeng. Ndak ra payu aku kabeh iso. Ya. Jadi kalau di Alkitab itu kalau dibagi dua Pak Bu, itu yang sebelah kiri perjanjian lama, yang sebelah kanan perjanjian baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff. Ini kalau tak buka ning mboten kula waca. Jadi dalam Quran As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iqala Isa bin Maryam, dan ketika Allah menjelaskan, menceritakan tentang Isa bin Maryam berkata li Bani Israel, untuk orang-orang Bani Israel sekarang ini yang jadi negara Israel itu, bahwasanya dia berkata ketika diutus, ini Rasulullah ilaikum, satu, aku ki mung rasul nggo kowe. Makanya gak ada satu statement pun di dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru yang secara muhkamat. Jadi ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat niku cetha, ora perlu ditafsirkan. Wis cetha maksudnya niku. Misal hurimat alaikumul maitah, diharamkan buat kamu bangkai, wis cetha. Barang nek wis mati dhisik niku haram, wis cetha. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun, wis cetha nek sing jenenge khamr niku najis. Enggak usah ditekoki mereke cium bekonang napa vodka, wis padha wae. Tuwak saking tape nggih sami mawon, namine sake niku nggih boten angsal. Maka
barang sing wis cetok itu nggak ada di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru yang mengatakan bahwasanya Isa berkata, aku Tuhan sembahlah aku, nggak ada. Satu ayat pun nggak ada. Mungkin nek jenengan ketemu karo wong Kristen mang teko ini. Nek nganti duduhke mang kayak ide 10 yuta. Boten bakalan enek gitu. Satu ayat pun nggak ada. Yang ada adalah penafsiran. Ayat iki maksudnya iki lho. Aku Roh Kudus dan Bapa itu satu. Berarti maksudnya ya aku ya Tuhan. Maksudnya ngono menurutmu itu kan penafsiran. Digawe dewe dikira-kira dewe gitu kan. Itu sama dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW ketika masuk di Gua Sur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy dalam rangka mau ditangkap dikepung, kemudian gua itu ditutup dengan sarang laba-laba ngarepe dikei doro kali Gusti Allah, kemudian Rasul niku pun dalam posisi kuweden gitu kan. Kemudian beliau mengatakan Abu Bakar dalam posisi kuweden ngapunten. Kemudian Rasul Muhammad SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ora usah sedih, ora usah kuatir, Gusti Allah karo awake dhewe. Niku maksudnya napa nyemplung ten awake dhewe mboten. Maksudnya pertolongannya niku dekat. Pramila mengke enten wong Islam sing aneh-aneh mengatakan, "Oh kon dikir iki mengko akhire manunggaling kawula Gusti." Niku nggih luput. Jadi ini perlu jelas ini karena makin kesini niku orang-orang aneh niku banyak. Nah maka kembali ke situ tadi, perjanjian baru, perjanjian lama. Al-Quran mengatakan dia nggak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengatakan musaddiqal lima baina yadayya. Aku ki teko digo benerke perjanjian yang lama. Senajan aku nggawa perjanjian yang baru. Makanya ketika kita buka perjanjian lama, ini maksudnya saya nggak nyuruh jenengan buka Quran mawon, kalau ngajarke duduhke mawon, bahwasanya di perjanjian lama itu orang Kristen itu diperintahkan untuk, orang Nasoro, orang ahli kitab diperintahkan untuk sunat. Neng di sini nggak ada perintah sunat. Makanya kalau kita belajar tafsir Quran, di situ ada ilmu turunannya tentang asbabul nuzul, kemudian di setelahnya ada juga nasih wal mansuh. Maka ketika mereka belajar itu mereka harus ngerti kalau di sini nggak ada perintah untuk sunat karena hukum sunat masih ada. Dan Yesus di sini mengatakan bahwasanya aku datang tidak hendak menghapus satu titik dari hukum Taurat. Berarti hukumnya masih berlaku. Undang-undang kalau masih berlaku maka nggak perlu undang-undang yang baru. Kalaupun ada undang-undang yang baru, sifatnya bukan pengganti undang-undang yang lama sehingga undang-undang yang lama nggak perlu dicabut. Makanya kalau ini masih ada di sini nggak ada, bukan berarti ora sunat, tetap kudu sunat. Mergo sing mbok klaim Tuhan ngomong ning kene hukume ijek ono. Makanya nek jenengan tanya orang Kristen kowe sunat apa ora, jawabane ora. Tapi nek dhek sunat ditekoki melih, kuwi ajaran agama apa udu, jawabane udu. Tekoki melih, lah ngopo kowe sunat ben sehat. Makanya saya punya teman kantor perempuan nikah sama mualaf gitu kan, dia bilang sama saya, "Bu aku disilai duit apa dikai duit?" "Ngopo?" "Ku nyunatke calon bojoku." Gitu. "Lah piro?" 2 yuta. Jadi nek sunat cah cilik niku 500 dubine 1 yuta, nek wong gedhe ngeten iki pun 2 yuta, Pak. Dadi ampun dibaleni. Pisan mawon ya. 2 yuta. Jadi emang enggak sunat mereka gitu. Termasuk di dalamnya juga ada larangan makan babi. Maka kita dapati di sini nggak ada hukum larangan makan babi, makanya wong Kristen sekarang pada makan babi. Bahkan mereka punya slogan, punya semboyan, semua yang berkaki 4 tak makan kecuali meja. Semua yang di air tak makan kecuali kapal selam gitu kan. Kecuali nek kapal selam ngene bukamto niku angsa. Nah, kullu sayin qalu, kabeh-kabeh diolu gitu kan. Nah, maka itulah kalau mereka paham benar, orang mau diajari cinta kasih, kudune diajari fikihnya, fikih Alkitabiah, diajari perbandingan perjanjian lama, perjanjian baru, diajari tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, diajari sirah sisan gitu loh, kayak orang Islam itu loh, materi pelajaran ini kathah gitu Bu, sampai ibu ini Bu Hajah niku sampai lotok niku kuatah gitu. Nah, maka ngoten niku gitu kan. Nah, maka termasuk tentang jilbab. Di sini dikatakan wanita yang tidak menutup kepalanya nggak boleh masuk bait Allah. Ini berarti wong Kristen, wong Yahudi ya kon jilbaban. Makanya wong Kristen sing jilbaban cuman sustere. Sehingga pendetane keluar-keluar ning YouTube, aku ki dadi pendeta kon njogo iman ning angger ngisi khotbah imanku ambyar, mergo nek kowe mrene do nganggo rok cendak. Loh. Jadi nek dia belajar benar, dia akan tahu kalau Tuhan itu sudah memerintahkan sejak dulu sampai sekarang. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita paham benar bahwasanya syariat itu berkesinambungan.
SD ini seneng matematika, SMP yo cek di matematika, SMP, SMA kok IPA, giliran kemudian kuliah yo matematika kan gitu. Biasane sok ngoten to. Makane nek zaman biyen nek sakniki ketinggalan pun boleh. Zaman biyen kula niku nek SMA ne IPS mboten saged daftar kedokteran gitu. Mboten saged daftar teknik gitu kan. Tapi nek wong IPA bisa daftar yang sosial gitu mana-mana gitu kan. Makanya karena bisa ya saya daftar ekonomi, daftar mana-mana gitu kan. Nah, maka ketika kita paham kalau syariat dulu zaman Nabi Musa sudah melarang babi, datang Islam, nah ini ngomong pun diujuk sini pun. Datang Islam ten mriki niki melarang babi kok tengahnya bolong. Ini mesti sesuatu yang keliru. Kok ning kene ngongkon sunat kene ya ngongkon sunat wong bedane iki tertulis ning kitab sucinya ning kene tertulis ning hadis boten ten Quran. Niki nggih berarti ada sesuatu yang keliru di sini. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, maka kalau bisa panjenengan tadaburi. Allah Subhanahu wa taala niku berfirman, "Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apa kowe kabeh iki maca Quran tok ning ra gelem tadabbur? Apa ning atimu kuwi enek gembok sing ngunci atimu sehingga kowe ra gelem ngerti isine apa? Wong nek jenengan misal krungu campur sari kok lagune apik terus goleki lirike to. Iki maksude apa digoleki sing nafsirke gitu. Nek perlu goleki wawancara penyanyine. Kowe nulisnya kapan ning endi? Ning sawah apa pas lagi ngising gitu kan. Inspirasinya kok ngendi gitu kan, mergo apa nanti penasaran nganti ngoten niku. Nah, maka orang Islam harusnya penasaran dengan surat cinta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Qur'an. Di situ ketika panjenengan ulangi sehari 17 kali nggih menika surat Al-Fatihah teniku enten alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti mangtunjuki kula dalan ingkang lurus. Inggih menika napa siratal ladzina an'amta alaihim, dalane orang-orang yang jenengan paring nikmat inggih menika Rasul lan para sahabatnya, dan juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai. Sinten orang dimurkai? Yahudi. Ini kenapa dimurkai? Dia ngerti dalil ning orang lakoni. Dan juga jalan orang sesat. Kenapa sesat ini Nasrani? Karena dia ora gelem sinau dino-dino mau ngomong iki kasih cinta tapi enggak gelem sinau sing bener, agama sing bener, akhirnya keliru dalan. Nah, orang Islam dilarang untuk ikut-ikut mereka, harus belajar majelis ilmu, ken paham agamane, kemudian alon-alon tentunya. Makanya Nabi SAW mengingatkan nek panjenengan bingung dalan ten surga niku lewat etan lor napa kidul, Nabi mengatakan man salaka tariqon yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Nek panjenengan bingung dalan ten surga lewat pundi carane piye, nek misal panjenengan pun pensiun pun banyak waktu luang, maka mang penuhi waktu niku dari hari ke hari dengan majelis ilmu, majelis yang disampaikan Quran dan Sunnah, dijelaskan Al-Quran, dijelaskan hadis, tidak diajak pada fanatisme tertentu. Maka ketika jenengan penuhi niku, kok panjenengan sedo waktu melampahkan majelis ilmu, insya Allah mati syahid, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah, dimudahkan jalan menuju surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih 10 menit toh. Nah, maka kemudian selanjutnya setelah kemudian Isa Al-Masih mengatakan saya cuma nabi, kemudian saya membenarkan kitab yang lalu. Nah, yang ketiga beliau mengatakan apa? Wa mubassirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ki bakal nyampeke kabar gembira tekaning nabi mengko jenenge Mas Ahmad. Nah, ternyata ketika kita buka perjanjian lama, berarti masih versi Musa alaihi salam. Di situ dikatakan pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 bahwasanya akan datang nabi setelahku, dia sama seperti aku. Nek ditekok ning wong Kristen, jawabane kuwi maksude Isa dudu Muhammad. Padahal ketika kita tanya, ini kan podo Musa karo Isa, podo ning endi? Mereka menjawab siji, dia podo kalau sama-sama Bani Israel. Sing keloro, dia mengatakan kalau dia sama-sama diutus oleh Tuhan. Sing ketelu, ora ana mung loro. Nah, saiki kita cocokkan. Musa alaihi salam lahir secara normal, Isa tidak normal. Berarti wis beda siji gitu. Kemudian yang kedua, Musa alaihi salam memiliki bapak dan ibu. Isa tidak punya bapak pun loro. Sing ketelu, Musa alaihi salam menikah, Isa Al-Masih tidak pernah menikah. Sing kepapat ngangge nopo niki? Ngangge lombok. Nek panganan kok reget. Sing kepapat, Isa alaihi salam orangnya gagah perkasa, siap membela agama. Maaf, Musa alaihi salam
Isa Al-Masih tidak, badannya biasa dan dia bukan ahli perang, dia bukan jagoan, dia orang yang seneng nih boleh. Kados dokter kan rata-rata biasa atau badannya. Ini Pak dokter, betul enten. Nah, rata-rata kan biasa, jadi nggak seneng gelut, nggak seneng nopo. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW orangnya juga jagoan, pintar berperang, bahkan panglima perang pun benten. Kemudian Musa alaihissalam karena menikah punya anak, Nabi Muhammad SAW juga punya anak dan menikah. Isa tidak. Kemudian dari sisi meninggalnya, Musa alaihissalam meninggal secara normal dikuburkan, Isa alaihissalam tidak. Menurut orang Nasrani mereka mengatakan Isa itu disalib baru diangkat. Tapi menurut kita, wa ma shalabuhu wa ma qataluhu walakin subihalahu. Yang namanya Isa itu nggak pernah disalib, nggak pernah dibunuh, tapi langsung diangkat, tapi ditinggali wong sing diganti rupane kodo de. Sehingga Allah menegaskan bahwasanya yang namanya Isa niku wajihan fid dunya wal akhirah. Niku kula ajeng cukup lombok etok. Bahwasanya yang namanya Isa itu mulia di dunia dan di akhirat. Tegasnya nopo? Mulia di dunia itu orang Islam haram hukumnya menyatakan kalau Isa niku nggih disalib, sehingga hukum untuk mengatakan selamat Natal niku haram. Karena mulia itu adalah kita meletakkan dia dengan kematian yang benar. Adapun salib itu adalah kematian untuk mereka yang melakukan kejahatan luar biasa. Itu kalau dalam istilah hukumnya adalah extraordinary crime, luar biasa. Orang tahu nek wong sing nglakoni dia dituduh sebagai orang yang menyebarkan aliran sesat, memecah belah bangsa, nabi palsu dan seterusnya. Itu udah tingkat kriminalitas paling tinggi. Makanya sama orang Romawi ditangkap, disalib, sing ngeploki wong Yahudi. Makanya nek jenengan ningali ten medsos niku enten wong Kristen gendong salib gede didoni karo wong Yahudi. Karena memang Isa itu pada waktu itu memang dihinakan oleh mereka sampai hari ini, sampai hari kiamat gitu loh. Nah, maka kembali ke situ lagi. Kemudian Musa alaihi salam adalah pemimpin kaumnya. Wong Yahudi nek ditekoki sapa nabi sing paling gede sepanjang masa, dia akan menjawab Musa, bukan Isa. Bahkan ketika ditanya Isa ki sapa, Yesus ki sapa, dia menjawab dia hanya orang Yahudi yang ngaku nabi, kata orang Yahudi. Adapun orang Islam mengklaim Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, paling besar, paling agung namanya sampai hari kiamat, paling mulia, paling baik, paling suci, paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ini aja ini sudah menunjukkan bahwasanya nubuat tadi itu nggak cocok kalau buat Isa, cocoknya buat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah kita tetapi, kita milih Islam. Kemudian panjenengan alhamdulillah sudah menyempurnakan rukun Islam. Kalau malah nembe daftar ngantri ini pun 35 tahun gitu. Mungkin kalau mangkate pas semisal kali Bu umroh niku wae. Wis tuwek lho maksudnya. Kalau daftar 3 tahun yang lalu ya nih. Nah, maka ketika kita sudah milih yang benar, sudah menetapi agama yang benar, mengikuti Rasul yang benar, mengikuti Quran yang benar. Nah, ini bar niki ngomong ke Quran nih. Maka ya kita harus istiqomah tadi. Napa meneh jenengan sudah menyempurnakan rukun Islam. Ampun kados mantan Haji Saifuddin Ibrahim. Ngomong guru Muhammadiyah, guru Zaitun ngaku Pak Ustadz itu kan. Saiki dadi ngoten niku. Bentuke karo wedhus gembel iki, luwih apik wedhus gembel itu. Terus gondrong weli gitu kan. Terus enten babi gede. Babi ki enak gitu kan. Yo padha kaya kowe gitu. Nah, maka hati-hati. Karena Nabi SAW mengingatkan. Nabi SAW mengingatkan tentang segeralah badiru bil amali sholihah. Buru-buru beramal soleh. Jangan sampai waktu kita itu disia-siakan. Kenapa? Karena akan muncul fitnah yang menerjang, yang datang bukan lewat depan pintu, lewat HP yang jenengan nyalakan, bukan lewat jendela jenengan, lewat TV yang jenengan nyalakan, dan dia kemudian akan menyambar-nyambar sampai kata Nabi SAW seperti malam kaki ta'il mudlim, seperti malam yang tiba-tiba berawan, ngerti-ngerti sore, ngerti-ngerti peteng. Kemudian ada orang yang tusbihu mukminan, pagi-pagi ini iman, kemudian wa yumsi kafiron, sorene pindah agama, naudzubillah. Ada orang yang yumsi mukminan, sorene Islam, wa yusbihu kafiron. Nah, kemudian pagi ini jadi kafir. Ada orang, hati-hati. Kalau boleh nanti sampai fitnahnya yang datang niku namine dajjal. Nah, kelanjutan ayat tadi ayat yang Tuhan mengatakan bahwasanya Nabi itu sama seperti aku, Musa. Nah, ini udah toh. Maka kelanjutan ayat tadi ini yang menarik. Itu saya jelaskan di sumber waktu kajian Nuzulul Quran. Saya sampaikan bahwasanya ayat yang selanjutnya atau potongan ayat selanjutnya mengatakan firman Tuhan itu akan masuk ke dalam mulut Nabi ini tidak melalui tulisan, tapi masuk ke mulut Nabi ini. Nah, ketika kita lihat
di dalam sejarah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, soal tanggalnya ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat, yang lebih rajih itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang mulia karena turunnya Quran, salah satu penafsirannya. Maka kita tidak sedang bahas Lailatul Qadar ya, tapi yang mau kita bahas adalah proses turunnya. Nabi SAW niku ngimpi, dan dalam mimpi itu diminta untuk berkholwat. Dan dalam berkholwat itu sehari gak ketemu apa-apa. Suruh ngimpi lagi, berngimpi lagi, suruh kholwat lagi. Diulangi sampai beberapa kali. Pada kali yang kesekian turunlah malaikat Jibril, makhluk yang gak pernah dilihat oleh Nabi SAW. Begitu turun Nabi SAW yang memang ditakdirkan, dinubuatkan gak bisa baca, kemudian dikerekep sama Jibril, kemudian dikatakan ikra itu, woconen. Nah, orang yang bisa baca tiba-tiba dipegang suruh moco kan jawabannya ndi sing tak woco kan gitu. Karena bisa baca. Karena Nabi itu nggak bisa baca, maka Nabi mengatakan ana bikore, aku ora iso maca. Kemudian Jibril pun mengatakan lagi ikra, waconen. Dia pun menjawab ana bikore, aku ora iso maca. Baru kemudian yang ketiga Jibril mengatakan firman itu dengan rodok komplit, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq gitu kan. Dan seterusnya sampai ayat yang kelima, maka Nabi faham kalau maksudnya ini kukon neroke, sehingga Al-Quran masuk ke dalam diri Nabi SAW sejak awal ayat sampai akhir ayat itu melalui mulut, melalui hafalan sing ndektekke nggih menika malaikat Jibril. Dan di murojaah setiap bulan Ramadan, setiap malam Nabi itu murojaah Quran kalih malaikat Jibril. Sehingga sejarah yang terjadi yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah ini membenarkan ayat di dalam Alkitab tadi, bahwasanya Nabi yang datang itu menerima wahyunya dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Makanya panjenengan akan mendapatkan fi suhufi Musa wa Ibrahim. Suhuf berarti sudah tertulis. Adapun Nabi tidak, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibahasakan adalah yang terucap oleh nabimu itu adalah wahyu, bukan yang tertulis, karena Nabi nggak pernah nulis. Loh, Nabi punya penulis wahyu, punya, tapi tulisan dari si penulis wahyu nggak pernah dibaca oleh Nabi. Dong ya, umat Mas. Ngebut men to Mas. Ini durasi mungkin enggak, kontraknya nambah. Durasi ten mriki maksudnya. Ngoten. Jadi intinya yang mau saya pesankan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi niku sampun ngepal kita semua, nggih jenengan nggih kula. Nabi mengatakan akmaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yujuzu dzalik. Monggo sugeng rawuh Bapak Ibu. Umur umatku kuwi mung tekane swidak tekan 70. Wa aqallu ma yujuzu dzalik, sithik sing lewat sangka kuwi. Nah, niki kita cek Nabi niku bener napa mboten omongane. Nggih. Waalaikumsalam. Monggo pinarak rumiyin. Monggo diunjuk. Monggo diunjuk. Niki antara terpesona kali wedi. Ketak usate galak wedi yo, di ngombe. Kulo niku nek ketemu karo wong Kristen wedi sik. Tapi nek wis ngomong, Kristen kok iso dijak ngomong to Mas? Iso lah apa ya menungso. Bos kulo niku ten kantor Kristen. Kan kulo ten Pemkot Solo niku. Bos kulo niku Kristen, tapi dia Kristen yang menurut saya malah toleran. Jadi dia enak memulai acara gak pernah salam. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, semoga sehat selalu. Enggak. Jadi kita juga nggak perlu jawab gitu. Karena dia assalamualaikum baru kita kan jawab. Nek orang mudeng jawabnya ya assalamualaikum salam baru mboten, jawabnya waalaikum tok. Dan jenengan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mboten jenengan dapat pahala malah dapat dosa. Makanya dia malah toleran. Dia toleran itu bener dia, nggak perlu dicampur aduk. Oke, kembali ke tadi, tekan pundi wau. Nah, Nabi kan ngepal kita, umur kita itu hanya 60 sampai 70, kita cek. Sedikit yang lewat dari situ, aku lumayan jujur dalik. Nah, kita cek nih, Nabi niku ngomong bener apa mboten? Yang umurnya sudah 70 lewat ngacung, jujur. 1, 2, 3, enten mulai? Mboten. Berarti pinten persen nih? 10% mboten enten. Ya 10% lah. Wa aku lumayan jujur dalik.
Nah, karena umur kita terbatas, barangkali kita termasuk wa aqallu termasuk sing sithik niku, tapi bisa juga kita termasuk yang paling banyaknya, yaitu kebanyakan sebelum 70 sudah sedo. Panjenengan sok nek ningali lelayu kan 56, 57, 65, 64, 61 kan sekitar niku. Jarang jenengan temoni meninggal 107 ngoten jarang. Saya niku kajian ten banyak masjid niku, ya saya sering survei. Niku saya menemukan jamaah yang paling tua niku enten teras niku, Boyolali. Niku 1 tahun yang lalu umurnya 101, saat ini umurnya 102 ya. Terus enten dan cuma 1. Terus setelah itu ada lagi di Kebak Keramat, perbatasan Sragen mereka Cedhak Kali, Bengawan Solo niku 98. Yang di masjid ketemu cuma 1, tapi terusnya tunggale enten kalih, umurnya semonten. Nah, sehingga dari situ akan kita pahami bahwasanya hakikatnya kita itu sedang berjalan menuju kematian. Bahkan yang namanya Fudail bin Iyad niku nate kepanggih bapak-bapak umur 60 tahun. Niki mboten bapak-bapak sepuh umur 100 tahun, 60 tahun. Ditekoki, "Pak, umur jenengan pinten?" "Swidak, Mas." Itu. Kata Fudail bin Iyad, "Sampean mangertos napa mboten swidak niku tegese napa?" Swidak niku tegese napa? Ora ngerti, Mas. Swidak niku nek dalam bahasa Jawa, nek Fudail bin Iyad kan wong Arab. Swidak niku nek dalam bahasa Jawa niku tegese sedelok meneh wis wayahe tindak. Niku nek basa Jawa. Tapi nek basa Arab, Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya swidak niku berarti jenengan sudah menggunakan kaki jenengan, sudah menggunakan organ jenengan, sudah menggunakan nafas jenengan, semua yang Allah karuniakan dari sisi kenikmatan untuk berjalan nyedaki tujuan. Tujuannya sinten? Allah. Lah nanti Allah akan mengaruniakan kita surga atau neraka, ya kembali kepada Allah, dan Allah akan melihat amal kita. Lah ngomongnya amal kita ora cukup go mlebu surga, iya yang kita cari rahmatnya. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya berbuat baik, niku namine hasan, yang paling baik namanya ahsan, yang terbaik namanya ihsan. Ihsan menapa Pak Ibu Guru? Ihsan menika napa? Nah niku al-ihsan anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Dadi ihsan niku panjenengan ngamal napa ke mau? Ngekeki duit bojone, nukokke jajan anake, nyekolahke putrane, napa mawon. Niku niate niku semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Kalaupun kita seolah-olah diminta untuk seolah-olah melihat Allah kok ya ora ketok, maka kita harus yakin kalau Allah itu melihat kita dalam berbuat baik. Nah, ini ihsan ini nanti akan melahirkan khosyah, maka orang-orang yang takut kepada Allah dia akan hati-hati, orang bakalan macem-macem. Makanya Nabi SAW mengingatkan ada 3 manusia yang dia nggak diampuni dosanya, nggak mau dilihat oleh Allah, Allah nggak mau lihat, kemudian nggak akan disucikan di hari kiamat. Yang pertama inggih menika saifun zanin, bah tuwek ning sregep zina. Hati-hati, wis tuwek khosyahnya nggak ada, karena kalau beramal selalu nyari pamrih. Belum lama ada ibu-ibu lagi, kalau kajiannya kayak kali ibu-ibu datang, saya mau nikahkan anak Mas gitu kan. Nanti nek saya foto berdua sama suami boleh nggak? Anak saya di tengah ya boleh, yang penting jenengan boten cekelan. Wong sing jenenge bojo ki enten mantan, tapi nek anak kali bapak kali ibu boten enten mantan. Lalu terus kula ya jenenge cah enom kepo, tekok. Lah garwane mantane pun nikah dereng-dereng, lah jenengan dereng. Pun bisa pinten tahun? 11 tahun. Balen kok wegah nggih. Pripun nggih? Nek anake gelem nggih boten napa ngoten. Nah, akhirnya kula tekok kaya anake iki mbok mau balik entuk ora? Anake jawab, "Mungkin saya takut kalau mama hatinya tersakiti lagi ya." Kula terus penasaran. Jane Pakmu ngopo to? Wong bapak saya itu selingkuh kok gitu kan. Apa ora mari tak gitu kan. Jenenge cah enom ketemu cah enom ya jagongane tak gas gitu kan. Apa ora mari gitu kan. Karena mantannya ngomong kalau dia si mantan umur 55, sing garwane sing kakung umure 65, kan selisih 10 tahun. Nah, apa bapakmu ora mari? Kata dia, "Lah wong setahun yang lalu saya ngeliat selingkuhannya riwari ning omahku. Nanti swidak papat ora mari." Hati-hati. Pemimpin pondok pesantren ten Jawa Timur niku ten berita enten 68 tahun mencabuli muridnya yang mboten 17 niku. Pokoke bedone nganggo lasen nek mboten 7 ya 17. Dan seterusnya. Pak, mending nikah meneh timbang aneh-aneh. Nek nikah meneh genah sah, halal. Dibaleni ping 3.000 ora apa-apa. Tapi nek yang namanya zina, sekali zina ya tetap zina, dosanya tetap dosa besar. Dan yang paling parah itu nek bosone wong Jawa, isin-isini waris. Pun niku mang inget-inget. Nah, kalau kita nggak bisa izin sama Allah, paling nggak kita bisa berpikir itu bakal ngisin-isini waris. Maka itu yang harus kita pegang.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nek kula cekon ngomong ora rampung-rampung. Makane mbok bilih cekap semanten mawon. Mengke nek jenengan ngersake melih mangundang melih. Insyaallah katun di WA dugi agar mboten bentrok kali jadwal napa-napa, aman pokoknya. Kita akhiri dengan doa nggih, Pak Haji. Mohon izin kita berdoa nggih. Panjenengan aminkan mudah-mudahan apa yang sudah dimulai dari acara ini sejak mulai sampai akhir penuh keberkahan dan itu oleh-oleh yang paling menyenangkan inggih menika sebuah acara yang barokah mboten acara yang sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ja'alhum min ahlil jannah wa la taj'alhum min ahlin nar. Allahumma ja'al quburahum rawdhan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina sholaha min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina hadha khasatan Indonesia. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih a'immatana wa aslih auladana wa aslih azwajana ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka anta khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana Allahumma ansur Rabbana ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq sabra alaihim ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min adabin nar wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma jama'na fi jannatika jannatil a'la jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya ghaniyyu ya hamid ya fattah ya qahhar ya alim ya mujibas sa'ilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.